Ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun, kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Mari Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman, kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang Maha Kuasa. Terima kasih atas semua berkat yang Kau telah berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul dan beribadah bersama untuk persiapan PTS, walau harus secara virtual ya Tuhan. Kami sekarang akan memulai ibadah. Semoga ibadah ini dapat membuat kami lebih mengerti kehendak-Mu, sehingga kami juga dapat bertanggung jawab dan mempersiapkan diri untuk hari esok. Berkati juga guru-guru kami yang telah membantu kami selama ini Tuhan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amsal 13 ayat 13-25. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Akal budi yang baik mendatangkan karunia, tetapi jalan pengkhianat mencelakakan mereka. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bebal membeberkan kebodohan. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Kemiskinan dan cemooh menimpa orang yang mengabaikan didikan, tetapi siapa mengindahkan teguran, ia dihormati. Keinginan yang terlaksana menyenangkan hati, menghindari kejahatan adalah kekejian bagi orang bebal. Siapa bergaul dengan orang bijak, menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Orang berdosa dikejar oleh malapetaka, tetapi ia membalas orang benar dengan kebahagiaan. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Huma orang miskin menghasilkan banyak makanan, tetapi ada yang lenyap karena tidak ada keadilan. Siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Orang benar makan sekenyang-kenyangnya, tetapi perut orang fasik menderita kekurangan.
Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami menanti sapaan sabdamu, dan tolonglah kami dengan Roh Kudus daripadamu, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini, kita akan melihat dari Matius pasal 6, ayat 7 sampai 15. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini adalah The Power of the Right Prayer. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, setiap kita dapat kenal dengan sebuah kata, yaitu berdoa. Setiap hari tentu kita berdoa. Bangun tidur atau ketika makan. Kita begitu dekat dengan istilah doa. Tetapi ketika kita diminta untuk berdoa di depan orang lain, kita dapat berkata, jangan saya, karena saya tidak bisa berdoa. Pengalaman itu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, dapat menunjukkan bahwa ada kalanya kita mengalami sebuah kebingungan. Seperti apa doa yang benar itu? Dan kemudian apakah doa kita atau doa yang seperti apa yang didengar Tuhan dan kemudian dikabulkan oleh Tuhan? Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, dengan bacaan firman Tuhan pada kesempatan saat ini, kita akan belajar bagaimana doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid, kepada banyak orang. Ketika kita mengalami sebuah kebingungan, kita harus berdoa bagaimana? Tuhan Yesus mengajarkan mengenai doa Bapa kami. Sebelumnya murid-murid bertanya, seperti apa doa yang baik itu? Apakah harus dengan kata-kata yang indah, harus panjang? Tuhan Yesus berkata, tidak perlu bertele-tele. Tuhan mengetahui apa yang engkau perlukan. Dan kemudian ketika Tuhan menyampaikan doa Bapa kami, di dalam doa Bapa kami tersebut ada 3 bagian yang secara sederhana dapat kita lihat. Pertama adalah ada bagian pengantar. Ya, pengantar, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kita diminta oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan yang adalah kudus, maka kita pun juga dipanggil untuk hidup kudus. Dan di bagian pengantar itu pun diingatkan bagaimana jadilah Tuhan kehendakmu. Bagaimana kita menempatkan kehendak Tuhan yang lebih utama dibanding dengan kehendak kita. Dan di bagian yang kedua adalah bagian tengah, menyampaikan mengenai kehidupan kita yang bergantung pada pemeliharaan Tuhan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, mau menunjukkan bagaimana bahwa kita dipelihara oleh Tuhan dan kita meyakini akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita.
Dan ketika kita yakin kita dipelihara oleh Tuhan, kita pun dipanggil untuk hidup peduli dan juga hidup dalam mengasihi kepada sesama. Karena itu di bagian selanjutnya dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini merupakan sebuah panggilan. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita rindu untuk doa-doa kita didengar, maka kita pun Tuhan panggil untuk hidup berdamai dengan orang lain dan dapat mengampuni orang lain. Merupakan kasih kepada sesama. Kemudian di bagian akhir menyampaikan bahwa karena engkaulah yang mempunyai kuasa, ya, yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini merupakan bagian penutup untuk kembali memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, di dalam doa Bapa kami ini, ya, ada pengantarnya, kemudian juga ada bagian tengahnya dan juga bagian penutup. Mau mengingatkan kita bagaimana kita meyakini Pak bahwa akan Tuhan pelihara, kita pun dipanggil untuk turut berjuang menghadirkan kerajaan Allah. Dan kemudian kita juga dipanggil menghadirkan kerajaan Allah, kita pun percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada seorang pendeta bernama Pendeta Cho. Dia tinggal di Korea Selatan. Pendeta Cho, dia menuliskan sebuah puisi yang kemudian merupakan refleksi dalam kehidupannya. Puisi dari Pendeta Cho begini. Aku meminta kepada Tuhan satu ikat bunga yang indah. Tetapi Tuhan memberi aku kaktus yang berduri. Aku meminta kepada Tuhan kupu-kupu yang indah. Tetapi Tuhan memberi aku ulat yang menjijikan. Ulat berbulu yang menjijikan. Aku kecewa dan marah kepada Tuhan. Tetapi seiring waktu berlalu, kaktus itu mengeluarkan bunga. Dan ulat yang menjijikan itu berubah menjadi kupu-kupu. Dari situ aku melihat bahwa Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Meskipun jawaban Tuhan, ada kalanya Tuhan menjawab dengan cara yang tidak dapat kita bayangkan. Pendeta Chomo menyampaikan bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik dalam kehidupan kita, meskipun jawaban Tuhan dapat hadir tidak seperti apa yang kita bayangkan. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan memberikan yang terbaik di dalam jawaban doa kita, maka kita pun bukan berarti kemudian kita pasrah, kita diam saja. Kita harus berjuang tentunya dengan segala kemampuan optimal kita. Dan ketika kita berjuang dengan segala kemampuan optimal kita, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita pada kesempatan saat ini? Sudahkah kemudian kita memandang doa sebagai bukan sekadar rutinitas? Bangun pagi berdoa, sebelum makan kita berdoa. Tetapi terlebih dari itu, doa adalah nafas spiritual kita. Ketika kita menjaga kedekatan kita dengan Tuhan, kita membangun relasi kita dengan Tuhan, maka itulah sumber kekuatan kita. Ada seorang tokoh bernama John Sung. John Sung pernah mengatakan begini. Semakin besar aku menghadapi pergumulan hidup, maka semakin besar pula aku membutuhkan jam doa. Semakin besar aku akan mengalami pergumulan hidup, atau semakin berat pergumulan yang aku hadapi, maka aku pun membutuhkan jam doa yang semakin besar. Karena dari doa itulah merupakan sumber kekuatan bagi John Sung. Kita pun sama. Ketika kita akan menghadapi begitu banyak tantangan, pergumulan, kekhawatiran, tapi kita pun juga membutuhkan kekuatan, yaitu doa. Seperti handphone yang dicas, dan cas itu merupakan sumber kekuatan.
maka kita pun juga membutuhkan doa yang merupakan kekuatan untuk kita berjuang. Dalam doa merupakan sumber kekuatan dari kita. Dan ada sebuah potongan lagu yang mengingatkan bagaimana kita dapat bergantung kepada Tuhan lewat doa. Lagu tersebut adalah Dia Hanya Sejauh Doa. Bila cobaan mencobai hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu, Dia tak pernah jauh darimu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Pernahkah dalam kehidupan kita merasa bahwa pergumulan kita begitu berat dan kita tidak menentu apa yang harus kita lakukan? Lagu tersebut Dia Hanya Sejauh Doa mau mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, yang dekat dengan kita. Dan kita bisa berseru, memanggil namanya, berdoa kepadanya. Dia hanya sejauh doa. Seperti kita mau berlutut dan kita berdoa, maka doa itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita. Tuhan memberikan yang terbaik. Oleh karena itu kita membuka diri kita, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Kita tentu harus berjuang dalam kehidupan kita. Dan ketika kita berjuang, kita akan mendapatkan jawaban doa yang terbaik. Tuhan kiranya menolong kita dalam perjuangan kita, berdoa, berseru memanggil namanya. Dia hanya sejauh doa. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, sekarang mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, pada kesempatan saat ini kami hendak berdoa untuk siswa-siswi dari SMPK 1 Penabur. Tuhan, ketika kami sebentar lagi akan menghadapi PTS, Tuhanlah yang memberikan kami kesehatan, semangat daripada-Mu, agar kami dapat tetap berjuang, mempersiapkan diri secara optimal. Dan kami yakin ketika kami berjuang dengan baik, kami pun akan memperoleh hasil yang terbaik juga. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk para guru. Tuhanlah yang juga memberikan kesehatan kepada para guru dan juga orang tua. Dan kiranya kami pun tetap mendoakan mereka dalam keadaan baik dan sehat. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk bangsa dan negara dan para tenaga medis yang tetap berjuang menghadapi wabah ini, Tuhan. Dengan mengupayakan vaksin. Dan kiranya Tuhan juga menolong kami semua agar kami dapat dalam keadaan sehat dan wabah segera berlalu. Tuhanlah yang juga menolong kami senantiasa tetap berjuang dan kami mengupayakan yang terbaik di dalam kehidupan kami, studi kami dan kesehatan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Dan kini, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.